Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Setelah itu, jangan lupa siapkan alat tulisnya sambil kita belajar, sambil ibu menjelaskan. Kalian silakan merangkum ya, menyalin ya apa yang ibu jelaskan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang volume dan luas permukaan dari kubus dan balok. Oke, minggu lalu kan kalian sudah belajar sifat-sifat dari prisma dan limas ya. Jadi kalau kubus dan balok itu termasuknya dalam bangun ruang prisma. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai alas dan tutup yang sama bentuknya maupun ukurannya. Jadi kalau ibu gambar kubus, nanti mungkin kita cari gambar yang lebih bagus ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Nah, di kubus ini mempunyai ukuran sisi-sisi yang sama. Ini disebutnya sebagai rusuk. Gitu ya. Jadi panjang rusuknya sama. Ketika di sini panjangnya 10 cm, maka yang lain juga akan 10 cm. Panjang rusuknya. Nah, di kubus dia mempunyai totalnya 12 buah rusuk. Kalau kita hitung nih ya, yang bawah ada 4, 1, 2, 3, 4, atas pun 4, 5, 6, 7, 8. Yang tegaknya ada 4 juga, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, jadi pertama kita bahas untuk volume dulu. Yang perlu kamu ingat, untuk semua rumus volume semua prisma itu sama, yaitu luas alas kali tinggi. Ini untuk semua bentuk prisma. Ingat, prisma tadi adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya itu sama bentuk maupun ukurannya. Nah, ini juga termasuknya prisma. Bawah atau alas sama atapnya atau sama tutupnya itu sama ukurannya ya, bentuknya juga. Nah, karena di sini kubus semua mempunyai sisi atau rusuk yang sama, maka untuk volumenya ingat prinsip yang tadi, luas alas kali tinggi. Kalau ini volume kubus, alasnya kan berbentuk persegi, maka luasnya adalah sisi kali sisi kali tinggi. Di sini tinggi kubus berupa sisi juga, ukurannya sama dengan sisi juga, maka bisa kita bentuk rumusnya menjadi ini. Jadi volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, atau disederhanakan volume kubus adalah sisi pangkat 3. Contoh, ibu mempunyai kubus yang ini tadi, dimana ukuran sisi atau rusuknya adalah 5 cm. Maka volumenya adalah pakai rumus yang tadi, sisi pangkat 3 atau rusuk pangkat 3, maka volumenya adalah 5 cm pangkat 3. Artinya volumenya 5 cm kali 5 cm kali 5 cm. 5 kali 5 25, 25 kali 5 adalah 125 cm kubik. Kenapa pakai kubik? Karena ini berulang 3 kali cm-nya ya. Jadi satuan dari volume adalah kubik. Jadi mesti pakai ini. Oke, kita coba sekali lagi ya. Ibu mempunyai kubus yang panjang rusuk atau sisinya adalah 10 cm. Maka volumenya adalah, volume rumusnya tadi rusuk atau sisi pangkat 3, maka ini karena dia rusuknya 10 cm, maka volumenya adalah 10 cm pangkat 3, atau 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. Yuk kita hitung. 1 kali 1 kali 1, 1, nolnya ada 3, jadi tambahin 3 buah 0, cm pangkat 3. Ini selesai. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Kita lanjut ke luas. Oke ya, untuk selanjutnya luas permukaan kubus.
Kalau kita bongkar si kubus ini, dia terdiri dari 6 buah persegi yang ukurannya sama. Boleh kalian bayangkan, nanti ibu juga kasih penggambaran ya. Kalau ini kita bongkar, akan ada 6 buah persegi yang sama. Masing-masing adalah sisi atas, sisi bawah, samping kanan dan kiri, sudah 4 ya. Terus depan dan belakang, jadi ada 6 buah persegi. Maka untuk luas permukaan kubus, rumusnya adalah 6 kali luas persegi. Karena luas persegi rumusnya sisi kali sisi atau sisi pangkat 2, maka bisa dirubah, bisa dibentuk luas permukaan kubus menjadi seperti ini. Contohnya, ibu punya kubus yang berukuran sisinya atau rusuknya adalah 10 cm, maka luas permukaannya pakai rumus yang ini. Luas permukaan rumusnya 6 kali sisi kuadrat, atau 6 kali sisinya adalah 10 cm pangkat 2. Maka ini kita hitung 10 pangkat 2 yaitu 100 cm persegi. Maka luas permukaannya adalah 600 cm persegi. Udah ya. Kita coba satu soal lagi. Sini aja. Yang tadi lagi deh. Ibu punya kubus rusuk atau sisinya 5 cm. Maka luas permukaannya berapa? Rumusnya 6 kali sisi kuadrat. Jadi ini 6 kali 5 cm kuadrat. 6 kali 5 pangkat 2, 25 cm kuadrat. Ingat, luas pakai pangkat 2. Maka luas permukaannya adalah 6 kali 25, 150 cm kuadrat atau 150 cm persegi. Oke, kita rangkum ya. Jadi, rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi pangkat 2, dan volume kubus rumusnya adalah sisi pangkat 3. Ini luas permukaan kubus. Diingat rumus penting yang di dalam kotak ini ya. Seterusnya akan sering kalian pakai. Oke, segini saja nih kubus. Yuk kita lanjut ke balok ya. Yang selanjutnya balok. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Dia juga termasuknya prisma sebenarnya, karena alas dan tutupnya bentuk dan ukurannya sama. Jadi alas dan tutup bentuk dan ukurannya sama-sama persegi panjang kalau di sini ya. Jadi kalau dalam balok tadi, balok ini beda sama yang kubus tadi. Kalau kubus tadi kan ukuran sisinya sama semua, disebutnya rusuk ya. Tapi kalau balok di sini ukurannya berbeda-beda. Biasanya ada 3 nih. Di sini namanya panjang, lebar, dan tinggi. Gitu. Karena tadi kalau volume dari prisma kan rumusnya luas alas kali tinggi. Kita amatin yang ini, alasnya bentuknya persegi panjang. Maka untuk volume balok bisa dijadikan seperti ini. Luas alas, alasnya bentuknya persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Baru sampai sini nih. Kalikan tinggi. Nah, jadi seperti ini untuk volume balok. Contoh pengerjaan soalnya, ini dihapus dulu ya. Jadi yang kamu catat yang dalam kotak. Contoh pengerjaan soalnya, ibu punya balok yang ukuran panjang 10 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 8 cm. Maka volumenya adalah, masukkan rumusnya volume dari balok, yaitu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm, tingginya 8 cm. Ibu kalau mengkalikan dan membagi dengan angka yang ada 10 atau yang ada nolnya, itu ibu biasain di belakang ngerjainnya. Jadi ngerjainnya yang ini dulu, yang bukan nggak ada nolnya. 5 kali 8, 5 kali 8 40, 40 kali 1 40.
ada 1 nol lagi di 10 tadi, jadi tambahin 1 buah nol. 400 jadi hasilnya, sentimeter pangkatnya 3 karena ada 3 kali ini sentimeternya. Maka volume balok ini adalah 400 cm kubik. Kita coba lagi ya, sekali lagi ya. Oke, jadi ada balok lagi dengan ukuran yang berbeda. Panjangnya 20 cm, lebarnya 15 cm, dan tingginya berapa ya? 30 deh. 30 cm. Maka volumenya, rumusnya tadi panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 20, lebarnya 15, tingginya 30. Jadi ini kita hitung dulu. 2 kali 15 itu 30. 30 kali 3 90. Nah, ada buah nol yang tadi belum kita hitung ya. 1 2. Jadi tambahin 2 buah nol. 9000 cm kubik. Ini sudah selesai. Udah ya? Oke, ini tolong dicatat rumusnya dan contoh pengerjaannya. Sekarang kita lanjut ke luas permukaan balok. Oke, yang selanjutnya luas permukaan balok. Ini kalau dibuka, si balok ini kalau kita bongkar, ini terdiri dari 6 buah bentuk. Tapi dari 6 buah bentuk itu berpasangan, saling berpasangan. Ada 3 buah pasang bentuk yang sama gitu loh. Jadi yang sama itu ini, yang di bawah sama tutupnya. Ini sama. Yang pertama, Ibu kasih nama A ya. Terus yang kedua yang sama adalah yang samping kanan dan samping kiri. Ini Ibu kasih warna merah aja deh. Bentar ya. Oke, kita kasih warna merah. Ini ya, kanan dan kiri sama. Lalu pasang, oh ya, ini dikasih nama B. Terus ada lagi yang sama, satu pasang lagi, yaitu yang depan dan yang belakang. Yang ini sama yang belakang sini nih, sama. Kita kasih nama C ya. Karena masing-masingnya ada 2. Jadi sekarang kalau kita bikin luas permukaan, semua itu harus ditambahin, digabungin semua. Ya, jadi luas permukaannya masing-masing kan ada 2, jadi nanti Ibu mau kalikan 2 kali yang pertama luas yang A tambah luas yang B tambah luas yang C. Jadi semuanya dikalikan 2 karena yang A nya ada 2, B nya ada 2, C nya ada 2, nanti aja belakangan tapi ngalinya. Nah, untuk ini nyari luas A, kita amatin dulu yang A. Yang A kan ini yang atas ya, bentuknya persegi panjang. Nah, ini sama ini disusun dari rusuk panjang dan rusuk lebar, panjang dan lebar. Maka ruas untuk yang A adalah panjang kali lebar. Yang B, yang samping kanan dan kiri, nah ini dia terbentuknya tersusunnya dari sini dan sini. Maka untuk nyari luasnya, lebar kali tinggi. Untuk yang C, yang di depan dan belakang, tersusunnya dari ini sama ini, yaitu P kali T. Ini. Jadi rumus untuk mencari luas permukaan balok seluruhnya adalah ini. Contohnya, Ibu punya balok yang ukuran panjangnya 10, lebarnya 8, dan tingginya 5 cm. Maka luas permukaannya berapa? Kita cari bareng-bareng ya. Luas permukaannya adalah 2 kali panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi
tambah panjang kali tinggi. Masukkan angka-angkanya. Panjangnya tadi 10 cm. Ini sentimeternya belakangan aja deh karena nggak muat. Tapi nanti kalau kamu mengerjakan soal, biasakan sentimeter atau ukuran panjangnya dipakai ya. Ini ibu karena nggak muat. 10 kali lebar, lebarnya 8 tambah lebar 8 kali 5 tambah panjang 10 kali tingginya 5. Gini. Jadi semua angkanya berulang 2 kali. 10 berulang 2 kali, 8 berulang, 5 berulang juga. Maka luasnya 80 ya ini ya. Yang ini 40, yang ini 50. 2 kali 80 tambah 40 120. 120 tambah 50 170. Maka luas permukaan si baloknya adalah 2 kali 170 340 cm persegi. Gitu deh. Kita coba lagi ya, sekali lagi ya dengan soal yang berbeda. Ini dihapus dulu sementara. Oh ya, jangan lupa dicatat nih, ini penting rumusnya. Akan dipakai terus ya. Oke, ibu punya lagi balok dengan ukuran yang berbeda, dimana panjangnya ukurannya 20, lebarnya ukurannya 15, dan tingginya ukurannya 10. Maka luas permukaan si balok berapa sih? Gitu. Yuk kita cari pakai rumus yang tadi. Luas permukaannya adalah 2 kali panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Ini masukkan angkanya. Panjangnya tadi 20 cm kali 15 cm tambah lebarnya 15 cm kali 10 cm tambah panjangnya 20, nah nggak muat lagi nih, kali tingginya 10 cm. Gini ya. Yuk kita hitung. 20 kali 15, 2 kali 15 30, ada nolnya 1 jadi 300. Terus 15 kali 10, 15 kali 1 15, ada nolnya 1. Tambah 2 kali 20 kali 10, 2 kali 1 2, nolnya ada 2 jadi 200. Ini jadi luas permukaannya ini ditambah dulu sama kamu nih. 300 tambah 200 500, 500 tambah 150 650 cm persegi. Jadi luas permukaannya 1300 cm persegi. Selesai. Mudah ya. Ya lanjut nih, ibu punya contoh soal ini udah beberapa kali keluar di ujian. Jadi ini namanya volume, ini namanya bangun ruang gabungan. Biasanya yang diminta volumenya. Nah kamu amati deh, kita amati bareng-bareng. Di sini ada 2 bangun ruang. Kalau yang bawah udah kelihatan nih bangun ruang balok karena dia ukurannya beda-beda. Nah karena ini gabungan, yang bawah udah ketahuan balok. Coba yang atas bangun apa sih itu? Ininya tuh ada garis gininya nih. Artinya apa? Artinya panjangnya sama. Kalau panjangnya sama tadi namanya adalah kubus ya. Jadi yang bawah adalah balok, yang atas namanya kubus. Yang dicari volume gabungannya. Berarti nanti kita tambahin nih ya. Oke, mulai aja ya. Volume gabungan terdiri dari volume kubus tambah volume balok. Kamu susun ke bawah pun boleh, terserah. Nah, ini kalau ibu lebih sukanya begini nih nyusunnya nih ya. Volume gabungan dari kubus dan balok. Masukkan rumus dulu, biasain pakai rumus. Kenapa? Kalau nanti ujian kamu tulis rumus dan cara pengerjaan kamu serta jawaban kamu benar, itu kamu dapat nilai sempurna gitu loh. Kalau misalkan nggak pakai rumus, biasanya kamu udah bingung nanti di tengah jalan ini gimana sih.
udah kehilangan gitu loh, maksudnya kehilangan konsen, udah mulai lagi dari awal. Jadi biasain pakai rumus volume kubus sisi pangkat 3 volume balok P kali L kali T. Nah ini amatin dulu nih kubusnya, sisinya ini sama tiga-tiganya, cuman kan ini belum ada panjangnya. Yang ini sama yang ini kira-kira sama nggak? Sama dong ya, karena ini kesini panjangnya sama ini, sama juga sama ini, yaitu lebar dari balok. Maka di sini sisinya panjangnya 5 cm, ini pun 5, ini pun 5. Maka ketahuan di sini sisi dari kubus adalah 5 cm pangkat 3. Tambah ukuran panjangnya 15 cm, lebarnya 5 cm, tingginya 10 cm. Ya udah tinggal dikerjain. Tadi kayaknya ini udah deh, 5 cm pangkat 3. Hasilnya adalah 125 cm pangkat 3. Lalu yang ini 15 kali 5 75 kali 1 75, tapi ada 1 0, 750 cm pangkat 3 cm kubik. Ya udah tinggal ditambahin nih, 125 ditambah 750 jadi 875 cm kubik. Selesai. Mudah ya. Oke anak-anak, materi untuk hari ini segini aja, cukup segini. Jangan lupa yang tadi dicatat, termasuk ini penting karena sering keluar di ujian. Nanti kita coba latihan ya, 5 soal ya. Oke anak-anak, ini soal latihannya, gak usah banyak-banyak, 5 aja. Digambar ya. Itu untuk yang nomor 5 agak beda sama yang tadi. Coba kamu amatin yang di bagian atas, kubusnya ada 2, bukan 1 kayak tadi ya. Jadi ada 3 bangun ruang di sana, ada 2 kubus dan 1 balok. Oke. Dicatat, dikerjakan. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.